رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وكفى. الصلاة والسلام على رسول الله سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. أما بعد. أيها المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ke-112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wurribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang artinya adalah mereka itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali ketika mereka menjaga hubungan tali dengan Allah Ta'ala, menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa hablim minan nas, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam hidup kita ada dua dimensi ibadah. Yang pertama adalah hablum minallah, yakni beribadah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan dasar keimanan ini pun kita melakukan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Seorang ulama besar Nusantara yang bergelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, penghulu dari ulama Hijaz pada zamannya, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, beliau menukil satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani, ada dua amal saleh, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada keutamaannya sebanding dengan dua hal ini, yakni al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa naf'ul muslimin. Lalu yang kedua adalah memberi manfaat kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Hadis ini menjelaskan ayat yang pertama kita bacakan tadi, bahwa tidak ada amal yang paling utama selain tauhidullah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tujuan ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dasar iman ini seluruh ibadah ditegakkan di dalam agama kita, termasuk ibadah puasa. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman. Pun demikian dengan amal-amal soleh yang lainnya. Maka iman menjadi pondasi dari segala amal soleh kita. Oleh karena itu berhati-hatilah kita dalam berniat ketika melakukan sebuah amal, karena dengan niat itu akan menentukan apakah amal ini akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat itu menggambarkan tujuan dari ibadah kita, yakni semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, adalah dengan iman yang kuat tersebut, maka salah satu manfaat keluarnya adalah dia memberikan naf'ul muslimin,
yakni kemanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Oleh karena itu banyak riwayat-riwayat yang mengatakan tidak dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Salah satu dampak atau tanda keimanan itu adalah ada semangat untuk berbagi kepada orang lain, semangat memberi kepada orang lain. Memberi tidak harus berupa materi. Hari ini di tengah ujian wabah corona ini, kita bisa memberi dengan apapun yang kita punya. Kita bisa memberi doa kepada orang lain, kita bisa memberi semangat kepada orang lain. Kalau kita memiliki kelebihan harta, kita bisa memberi bantuan kepada orang lain, donasi kepada orang lain, atau minimal mengajak orang lain untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ayuhal muslimin wal muslimat, para hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, maka dua hal ini hendaklah senantiasa kita jaga, yakni tauhidullah, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, lalu kita senantiasa berusaha untuk wanaf'ul muslimin, memberikan manfaat kepada sesama orang-orang muslim dan manusia pada umumnya. Demikianlah tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kepada Allah, kita mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.